Kacau, Ciao Jinjen. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Hari ini kita akan ngebahas buku The Magic Ladder to Success, 17 prinsip menuju kesuksesan oleh Napoleon Hill. Pada video saya sebelumnya kita udah ngebahas tentang babnya yang pertama. Hari ini kita akan ngebahas babnya yang kedua, ketiga, dan keempat. Langsung aja kita lihat ke babnya yang kedua. Nah, bab kedua dari buku The Magic Ladder to Success ini dia berbicara mengenai arti penting dari tujuan yang pasti. Jadi di sini si penulis mengingatkan kepada kita untuk dalam bidang apapun yang ingin kita capai, kita harus memiliki sebuah tujuan utama yang pasti. Kemudian setelah kita memiliki sebuah tujuan utama yang pasti, kita harus pastikan bahwa tujuan utama kita itu kita akan manifestasikan menjadi sebuah rancangan prosedur yang bersifat sistematis yang kemudian akan kita terapkan setiap harinya. Bahasa sederhananya adalah tujuan pasti kita itu kemudian kita tuangkan dalam bentuk rencana. Apa yang bakal kita lakukan untuk mencapai tujuan utama kita tadi, tujuan pasti kita. Di buku ini juga si Napoleon Hill ini dia membagikan sedikit data yang setelah dia lakukan riset bahwa dia melakukan riset pada 20.000 orang dan ternyata dari 20.000 orang itu ditemukan bahwa hanya 5% dari 20.000 orang itu yang memiliki tujuan utama yang pasti. Jadi 90% tidak memiliki tujuan utama yang pasti. Dan yang lebih mencengangkannya lagi dari data itu adalah hanya 5% yang memiliki tujuan utama yang pasti itu tadi yang memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi, terutama di bidang finansial. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sebuah tujuan yang pasti yang kemudian dimanifestasikan menjadi prosedur tindakan yang bersifat sistematis itu sangat penting dalam pencapaian kesuksesan. Berikutnya bahwa Napoleon Hill juga ingin menyampaikan kepada kita bahwa tujuan utama kita yang pasti tadi kita harus dapat menuangkannya dalam bentuk tulisan. Nah, di sini kenapa sih Napoleon Hill minta kita harus dituangkan dalam bentuk tulisan? Tujuannya adalah sederhana. Kalau teman-teman udah pernah baca buku Think and Grow Rich, akan lebih jauh memahami. Di sini dengan kita menuliskan ke dalam bentuk ke atas kertas atau laptop dalam bentuk tulisannya teman-teman, itu secara tidak sengaja atau secara langsung pun kita sedang menanamkan secara kuat apa yang menjadi tujuan atau apa yang menjadi impian kita untuk kita laksanakan. Nah, setelah kita melakukan penanaman di dalam alam bawah sadar kita itu, maka seiring berjalannya waktu itu akan menjadi blueprint gitu teman-teman, untuk mengarahkan kita kemana kita harus pergi atau gimana kita harus bertindak untuk mencapai tujuan utama yang pengen kita capai tadi teman-teman. Nah, itu untuk babnya yang kedua. Bab 2 intinya adalah agar bisa sukses di bidang apapun kita harus memiliki tujuan utama yang pasti dan juga rencana untuk mewujudkannya. Oke, sekarang kita lanjut ke babnya yang ketiga. Babnya yang ketiga berbicara mengenai rasa percaya diri. Nah, di sini si penulis mengatakan bahwa selain kita memiliki tujuan penting yang pasti, kemudian rencana yang sistematis, kita juga wajib memiliki yang namanya rasa percaya diri. Kalau hanya sebatas tujuan sama rencana aja, menurut si penulis kita nggak bisa berhasil, masih belum bisa berhasil ya. Nah, ataupun mungkin bisa berhasil tetapi nggak gitu maksimal. Jadi beberapa poin yang mau ditekankan sama penulis si Napoleon Hill di babnya yang ketiga tentang rasa percaya diri adalah di sini kita harus mengetahui kualitas-kualitas diri kita itu, kita kuatnya di sisi apa, strength kita itu apa. Nah, kita di situ kita selidiki, kita listkan, daftarkan, kemudian dengan kelebihan-kelebihan dan kekuatan-kekuatan yang kita miliki itu kita coba untuk masukkan ke dalam tindakan-tindakan yang kemudian bertujuan untuk mencapai
tujuan kita tadi. Jadi kita udah punya satu tujuan gede, kita udah punya rencananya. Sekarang kita lihat, oh saya bagusnya di apa, saya bisanya di apa. Nah, dengan kekuatan-kekuatan itu kita buat dia kira-kira dalam bentuk tindakan akan menjadi seperti apa untuk membantu kita untuk mendapatkan tujuan kita, teman-teman. Oke. Yang kedua, poin yang kedua dari rasa percaya diri ini adalah bahwa si penulis Napoleon Hill dia mengatakan bahwa banyak hal besar yang terjadi itu semuanya diawali dengan keyakinan dulu. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Anthony Robbins, juga bukunya David Schwartz, di situ dia katakan bahwa segala sesuatu itu sebelum kita mulai, kita harus mulai dulu dengan keyakinan. Kalau kita nggak yakin dari awalnya sebelum mulai, sangat pasti atau kemungkinan besarnya akan mengalami kegagalan. Bahkan si Anthony Robbins dia mengatakan bahwa sebelum dia memulai sesuatu, dia udah membayangkan, udah bisa melihat dalam pikirannya bahwa dia sudah mendapatkan, dia yakin sudah berhasil melakukan apa yang dia inginkan. Itu yang coba disampaikan, bahwa keyakinan itu sepenting itu, teman-teman. Oke. Di sini juga untuk bab rasa percaya diri ini, dia ingin menyampaikan bahwa percaya diri ini ada musuhnya gitu, teman-teman. Jadi ada hal yang kita harus hindari agar kita tuh nggak mematikan rasa percaya diri dalam diri kita. Nah, ini beberapa hal-hal yang menurut si Napoleon Hill perlu kita hindari. Yang pertama adalah ketakutan akan kritik. Kedua, kesehatan buruk. Ketiga, kemiskinan. Keempat, usia tua. Kelima, kehilangan cinta atau seseorang. Dan keenam adalah ketakutan akan kematian. Nah, 6 ketakutan ini adalah musuh dari yang namanya percaya diri. Jadi kita harus tahu kita punya ketakutan ini di bidang, ya kita ada di bidang apa aja nih. Kita merasa takut dari yang tadi saya sebutin, kemudian kita mencari cara yang efektif untuk bisa keluar dari ketakutan tersebut, teman-teman. Nah, itu untuk babnya yang ketiga. Kemudian untuk closingan bab ketiga ini, si Napoleon Hill menyampaikan bahwa kita pun harus menjadi pribadi yang percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Otomatis ya, teman-teman, dia juga mengatakan bahwa kita itu di sisi lain juga harus mempercayai, kita harus memberi keyakinan kita penuh kepada orang-orang yang mana kita saling berhubungan untuk mencapai tujuan kita. Jadi di sini lebih mengatakan kepada mengarah kepada kelompok mastermind kita, teman-teman. Oke, ini langsung aja kita masuk ke babnya yang keempat, babnya yang terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Bab 4 ini ya berbicara mengenai kebiasaan menabung. Nah, di sini Napoleon Hill bilang bahwa kalau udah punya tujuan pasti, udah punya rencananya yang sistematis, udah punya yang namanya rasa percaya diri nih, pasti bisa untuk melakukannya. Di sini masih belum cukup lagi. Kata Napoleon Hill, kita harus punya yang namanya kebiasaan menabung. Nah, di sini juga Napoleon Hill sampaikan bahwa sebenarnya apapun itu yang menjadi tujuan utama kita, tujuan pasti utama kita yang tadi ya, yang kita buat di bab yang kedua, dia bilang bahwa untuk mencapai itu kita semua membutuhkan yang namanya uang. Jadi untuk mencapai kesuksesan, apalagi yang namanya adalah kemerdekaan finansial, itu nggak bisa dicapai dengan cara lain selain yang namanya kita harus menabung. Di sisi lain juga si Napoleon Hill melihat bahwa gimana orang-orang yang mempunyai tabungan, orang-orang yang memiliki simpanan di bank itu memiliki sebuah keyakinan dan juga sebuah kemandirian yang sebenarnya itu nggak bisa didapat dari hal-hal lainnya yang ada di sekitar kita. Jadi benar-benar boost confidence kita juga sih menurut aku. Kemudian dia juga di sini menyatakan bahwa orang-orang yang nggak memiliki tabungan atau orang-orang yang belum sukses adalah mereka cenderung menjadi korban dari
orang-orang yang memiliki duit, jadi sering dieksploitasi ataupun sering dimanipulasi. Mungkin dalam pekerjaan yang tidak adil, gaji yang tidak adil diterima, atau penipuan-penipuan yang terjadi mungkin secara online yang sekarang marak terjadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lihat yang poin terakhir dari kebiasaan menabung ini adalah di sini Napoleon Hill katakan bahwa sebenarnya jumlah yang kita terima per bulannya, gaji kita itu it doesn't matter that much in this case. Dalam kasus menabung, kebiasaan menabung, yang Napoleon Hill lebih tekankan adalah bahwa bagaimana kita ngebangun kebiasaan menabung secara sistematis. Jumlahnya tetap, kemudian waktu menabungnya itu juga tetap. Jadi even if penghasil di bukunya dia katakan bahwa even kalau penghasilannya itu let's say 10 juta sama orang yang penghasilannya itu 3 juta per bulan, masih ada kemungkinan bahwa orang yang punya penghasilan 3 juta itu memiliki simpanan yang lebih baik ketimbang dari orang yang berpenghasilan 10 juta dan tidak menabung. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk babnya yang keempat. Oke, untuk bab selanjutnya kita akan jumpa lagi di video yang selanjutnya. 谢谢你们。